itu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak sosok orang kaya, Pak, yang tahu bahwasanya kekayaannya itu bukan miliknya. Kebanyakan dikodokan Qarun, kan gitu. Seperti siapa? Qarun. Jadi duit-duit itu kok usahamu dewi kok aku gak tak wong liya. Kebanyakan seperti itu. Sama seperti salah seorang Bani Israil yang berkata kepada zamannya, "Qala bi sahibihi wahul hawiru an atau minka malam wa aulada." Kan gitu kan? Ketika dia berbincang dengan temannya itu, anak dan hartaku lebih banyak daripada anak-anakmu dan hartamu. Begitu. Itu yang Allah kisahkan seperti itu dalam Al-Qur'annya. Kebanyakan seperti yang ada Allah. Sosok seperti Umar bin Khattab yang menyedekahkan setengah hartanya. Sosok seperti Abu Bakar yang menghabiskan hartanya untuk membeli budak kaum muslimin termasuk Bilal dan sebagainya itu, lalu membebaskan mereka semua. Sosok seperti begitulah Abu Bakar yang menyedekahkan semua hartanya di perang Tabuk, sampai ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Lalu kamu sisakan apa untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" "Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Kanjeng Nabi titik. Harta kekayaan bagi mereka orang-orang kaya zaman Nabi itu seperti najis, dibersihkan dari badan mereka, dibuka jauh-jauh. Utsman bin Affan menyebut beliau membeli surga 2 kali. Nah, membeli surga berapa kali? 2 kali. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ingin membeli dari orang-orang yang beriman apa? Jiwa dan harta mereka. Wahai orang beriman, seakan seperti orang berkata, "Kowe duwe nyawa, gadah Gusti Allah. Kowe duwe duit, gadah Gusti Allah. Tak tukune. Kalian apa Gusti Allah surga. Di analul jannah." Ayo, gelem ora? Nyawamu tak tuku, hartamu kabeh tak tuku, tak kei surga. Mau tidak? Saya kok rakyat, yakin itu baru rakyat. Pakainya, mau tidak? Mau masih saja. Iya, karena dunia itu jauh lebih nikmat, Pak. Saya setuju. Harta banyak lebih enak, iya kan? Lebih enak. Kedudukan yang tinggi lebih enak, iya betul. Itulah itu perhiasan dunia. Kilauan dan silauan dunia seperti itu. Maka tidak ada orang yang menganggap dunia sebagai kotoran, kecuali orang betul-betul yang hatinya bertaut kepada Allah dengan tautan yang besar dan kuat. Nabi kita itu kasurnya, mohon maaf, kasur beliau itu beralaskan galeripun pangkurmo, niku pelepah hormat digebuki, terus galer njenengan galer ring ini galer pelepah kurma dijadikan sama seperti semprongnya kurma. Kurma itu punya semprong, Pak, sama seperti bambu. Kalau semprong kurma yang bentuknya seperti kulit yang agak coklat lebar itu dijahit jadikan kasurnya Nabi. Sampai kalau beliau itu tidur, pipinya itu galer. Itu bentuknya bentuk sketsa semprongnya kurma. Itu Nabi kita. Umar bin Khattab yang sudah menjadi khalifah tidur di bawah pohon kurma di kebun kurma, beralaskan tikar. Ketika utusan Romawi datang, "Mana pemimpin kalian?" Paling di masjid dicari, "Mana pemimpin kalian?" Umar bin Khattab, "Tidak ada." Coba cari di rumahnya, tidak ada. Akhirnya disarankan, bisa jadi di kebunnya, coba dilihat dulu. 3 utusan Romawi datang ke kebun rumahnya Umar.
ketika masuk kebun kurma agak masuk didapat itu masuk jam tidur siang di bawah pohon kurma pipinya karena apa namanya itu menempel butiran-butiran apa pasir dan debu. Ketiga utusan Rasul yang berkata, hakamta wa adalta wa ini hakamta wa adalta wa minta. Engkau menjadi hakim bagi mereka, lalu engkau memutusi dengan putusan yang adil, sehingga engkau tertidur di bawah pohon ini. Mana ada Pak pemimpin dunia saged tilam nyenyaku mboten wonten. Niku pikirane mumet. Gitu Pak. Coba jenengan dados kepala keluarga saja. Gadah utang 50 yuta binding nyawu. Mumpet mboten. Mumpet. Sesuk wayahe nyawu. Iki nek dompet ada 20 yuta. Ora 20 yuta iki piye carane? Saged tilam. Saged tilam. Mboten. Nggih. Piye carane? Mata mungkin terjejak, tapi hati dan pikiran berkelana kemana-mana. Apa tak ketemu Mbah Lurah wae, Mbah Lurah itu. Apa Mbah Mudin, apa Pak Guru wae, apa Pak Manten. Apa tak ngomong sertifikat pemain tonggo wae. Pikiran kemana-mana, tidak akan mampu kita itu hidup tenang. Tapi Umar bin Khattab bisa tertidur lelap. Kenapa? Kan tidak ada yang bertakuti. Kenapa? Karena hukumnya hukum yang adil. Nah, maka sekiranya kita menghadapi suatu kesulitan dan itu pasti, itu pasti. Sekarang pun kita duduk di sini dengan dengarkan saya, pikirannya sedang memecahkan masalah jenengan loh. Pikiran jenengan Pak, orang politik itu kan paling alat dan dipikirin apa biasanya. Jenengan mungkin badan jenengan di sini, raga jenengan di sini. Tapi siapa yang tahu pikiran jenengan kemana-mana? Ayo beres SPP anak, engkau sasi poso dari muka bodoh yoro, pangan koko pangan itu ayu pora, menyambut gawe kayak tak kayak besok satu ini jenengan apa nih? Profesor Bukemis cuma satu wali bayaran. Itu kemana-mana pikiran jenengan sama seperti saya. Tidak ada bedanya. Kalau kita menjadi kepala keluarga saja itu mumet buatan karuan. Apalagi menjadi pemimpin umat Islam. Apalagi menjadi pemimpin sebuah negeri, tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Makanya Allah menjanjikan bagi siapapun yang menjadi pemimpin dan berbuat adil, berlaku adil kepada rakyatnya, itu akan Allah naungi dia, pemimpin tersebut, di hal yang tidak ada namun kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Pada masa tidak akan merasakan sengatan matahari sedikit pun dia. Imam yang adil pada hari kapan? Di padang mahsyar. Yang dirasakan hanya kesejukan. Syaratnya berbuat adil. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ada 7 orang golongan manusia yang akan Allah berikan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita berarti itu semuanya. Tapi ternyata dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, tidak semudah perkataan saya yang dengan dengar sekarang ini. Berat sekali, Pak. Berat sekali. Untuk kita bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang istiqomah, itu beratnya luar biasa. Istiqomah untuk sholat fardu 5 waktu di masjid abad apa mboten? Subuh dugi isya abad apa mboten? Abad Pak saestu. Nek mboten abad niku musala langganan masjid saben sholat saben adzan aya salat saestu kados
Kita lagi, nyatanya nih asal itu zamannya namun imam kali muadzin. Nggak mana bisa masuk? Kita lagi, ini setelah itu kalau kita istiqomah sholat di waktu di masjid, itu kita sholat subuh sampai isya itu seperti kita melihat sholat Jumat saestu. Seperti ini Pak jamaahnya itu nanti. Gitu. Mau kita kajian saja kadang kurang istiqomah. Kami ini dinten Selasa tok. Satu rotok kami titik hari Sabtu, Selasa sama Rabu. Delalah dinten Selasa kok sing materi bukan tuh bihalah kuwinek sing isi. Gitu. Kuciwa. Seperti itu. Dengan istri kita mau beristiqomah membaca Al-Quran setiap hari berat apa ringan? Berat Pak. Kalau tidak berat, tiap bulan kita khatam Pak. Siapa yang sejak Ramadan tahun lalu sampai bulan Sya'ban ini khatam 10 kali? Ingat-ingat. Mensati khatam. Nonton. Khatam ping 9. Dunia. Khatam ping 5. Guyu meleh. Khatam kan setunggal. Pak wis sing guyu jenengan itu. Dan khatam. Abot. Gini loh, saya itu abot sangat nih. Kita membaca, kita memakan auzubillah minasyaitonirrajim. Kita butuh terlebih dahulu kita baca ta'awudz, baca basmalah. Kita awali dari Fatihah, gitu. Kemudian awal surah Al-Baqarah. Ini pun jeda dari ayat terakhir kita baca ayat ke-20 sampai ke-21 ini kurang saksi. Gila? Iya, berat. Untuk kita istiqomah bersedekah, berinfak setiap hari, berat apa tidak, Bapak? Berat. Gila? Kita menyisihkan setiap hari mungkin 1.000 selama 30 hari. Jenengan mungkin gajinya 10 juta, 5 juta, sisihkan Pak 30.000. Ditukarkan leceh, jadi boleh, total infak itu tukarkan 1.000-an atau 2.000-an. Tiap mau berangkat subuh ke masjid cemplungkan kotak tiap hari. Berat atau tidak? Berat. Meskipun jumlahnya sebulan hanya 30.000. Istiqomah seperti itu rasanya. Ya. Kita ingin sholat duha 2 rakaat saja setiap hari. Berat. Mau kita istiqomah puasa Senin Kamis, buat tenang, apalagi Daud ya Allah, hayalan semata. Ya, berat. Memang seperti itulah adanya kita sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena pahala-pahala yang Allah janjikan dari semua perbuatan itu buatan tertinggal. Tidak dirasakan manfaat sholat, manfaat sedekah, manfaat baca Quran, manfaat ibadah-ibadah lainnya itu tidak kita rasakan secara fisik ataupun berupa materi. Ya, bahkan mungkin bisa jadi kita tidak bisa melihat pahala itu berapa, tidak bisa. Sehingga itu menjadi berat. Kenapa? Karena yang bisa melihat itu hanyalah iman. Yang bisa melihat angka-angka derajat-derajat tinggi yang Allah janjikan atas semua ibadah yang kita lakukan itu hanya keimanan kita. Kacamata iman. Tanpa kacamata iman kita tidak akan mampu melihat pahala itu semuanya. Tanpa kacamata iman kita tidak akan mampu melihat seberapa besar pengaruh dosa menghancurkan diri kita, seberapa dahsyat maksiat menghancurkan diri kita nanti di akhirat. Kalau kita mempunyai kacamata iman, kita akan selalu dalam ketaatan, kita akan selalu dalam ibadah, maksiat sama sekali. Jangankan melingkup, mampu boten. Ya begini nasihat dari satu keadaannya aku gitu. Tapi nyatanya
Kebanyakan manusia ketika menghadapi ketidakstabilan dunia seperti ini, ketika menghadapi musibah, ujian, masalah yang datang bertubi-tubi, tidak banyak yang lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dalam hal ekonomi, kemana larinya Pak? Pintu-pintu yang Allah haramkan. Ekonominya betul-betul mepet, akhirnya masuk ke pintu riba, masuk ke pintu menipu, masuk ke pintu maling, masuk ke pintu jambret. Tapi tidak apa-apa kalau jambret itu pekerjaan yang baik. Sekarang, tahun lalu masih belum, tahun sekarang sudah bagus. Kenapa? Kalau ada jambret tidak boleh membela diri. Kalau membela diri, jambretnya kenapa-kenapa dengan tersangka. Tahun lalu 2025 profesi pekerjaan jambret itu masih dikategorikan pekerjaan buruk, masuk tindak pelaku pidana. Gitu. Tahun 2026 bulan Februari masuk kategori perbuatan baik, al-amal sholih. Dan saya itu yang saya membaca saja. Saya tidak tahu bagaimana kebenaran, membaca yang ada di berita-berita itu, pengacara penjambret yang mati menabrak kabel, itu katanya, lah kenapa harus dikejar? Kan cuma kehilangan 1-2 juta. Itu tidak mampu mengganti nyawa yang hilang. Kan gitu Pak. Berarti kan kalau ada pencuri masuk rumah, jangan pencuri, iya monggo silakan. Mau apa? Sertifikat rumah dibawa kemari. Mau apa lagi? Sertifikat motor itu ada di itu map yang warna coklat. Apa lagi Pak? Rekening buku rekening ada. Oh ya ada punya sekalian. Tidak boleh dilakukan. Dengan melawan pencuri masuk rumah, pencurinya kalah, dengan berarti mencuri sudah masuk, dikiaskan saja Pak, hukum ini seperti itu. Dikiaskan dengan penjambretan, mencuri pekerjaan yang baik, korupsi pekerjaan baik, menipu pekerjaan baik, mengurangi timbangan pekerjaan baik. Yang buruk itu apa? Ketika seseorang yang membela diri itu perbuatan buruk karena menjadi tersangka. Nah seperti itu. Telepon dengan menghadapi seperti itu. Itu seperti itulah keadaan dunia sekarang ini. Dan kita betul-betul menghadapinya langsung sebagaimana hal ini sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa fase para raja-raja itu runtuh, akan datang fase keempat di mana para pemimpin, orang-orang zalim itu menjadi pemimpin. Orang jujur didustakan, orang dusta dijujurkan, orang baik diburukkan, orang buruk dibaikkan. Jadi lihat sekarang ini betul. Inilah fase Madjalibun Dajjal. Karena setelah itu akan datang Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, kemudian masuk fase kelima. Apa itu? Kembalinya kekhilafahan Islamiyah. Islam akan menjadi pemimpin dunia, akan membunuh semua orang-orang kafir, bahkan orang Yahudi pun nanti akan kita bunuh. Ketika sembunyi di belakang batu akan berkata, wahai mukmin, lo yang dulu ada orang Yahudi pakai ngomong seperti itu. Kecuali bukan apa? Bukan. Setelah fase kelima selesai, apa Pak? Kiamat berkelas. Selesai menurutnya seperti itu kiamat. Setelah orang-orang mukmin semua Allah matikan, ya, yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, ya, yang mereka lakukan semua adalah perbuatan dosa. Kepada mereka kiamat akan ditimpakan.
Iya, lakukan terus. Menurut para ulama sekarang dahulu sampai sekarang itu, ya, atau bahkan ulama kontemporer masa kini itu mengatakan, ya sekarang ini masa-masanya Dajjal akan keluar. Bahkan mungkin seakan-akan kita akan mengatakan, ya kalau kita punya video tuh ya Dajjal waktu. Luar biasa fitnah zaman ini. Dan ini fitnah ini, pas fitnah Jabir jadi baik, yang membela diri jadi tersangka, itu tidak seberapa. Itu hanya cumilan daripada fitnahnya Dajjal yang begitu besar. Dan fitnah terbesar yang Allah ciptakan untuk umat manusia semenjak alam semesta diciptakan adalah Dajjal. Bisa jadi seorang mukmin hari ini, sore ini dia beriman, paginya beriman, sorenya kafir. Seperti itu mudahnya orang menjual agama mereka, menjual keimanan mereka. Ya, itu semua penuh dengan ketidakpastian. Apakah kita mampu? Apakah kita yakin mampu untuk menghadapi fitnah Dajjal? Jangan merasa yakin. Jangan kalau diberikan pilihan satu, keluar dari agama Islam, dua, diberikan uang 10 miliar dari mana? Kalau saya 100% jawab nomor 2, saya ambil 10 miliar. Gitu lah. Jalan dari mana? Dari mana? Salah, pertanyaan dari mana? Kalau jangan diberikan pilihan dipaksa, satu keluar dari Islam, yang kedua diberikan uang 10 miliar dari mana? 10 miliar. 10 miliar, jangan gitu. Jawabannya pasti kan? Pasti. Masa mau beli pertama? Kan diberikan pilihan dipaksa. Pilih salah satu. Pertama keluar dari Islam, yang kedua 10 miliar dari mana? Mau rakyat dong. Keluar tinggal di waktu rakyat dan. Maka yang perlu kita perhatikan ya, itu adalah tadi kembali ke awal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuat hablum minallah, itu perbuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara untuk kita memperkokoh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya yang lebih kuat daripada takwa. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu demi memperkokoh hubungan kita dengan Allah, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita ridhonya. Itu yang akan kita harapkan, itu yang kita impikan, itu tujuan kita hidup di dunia. Ibadah yang semua ibadah yang kita lakukan, puasa Ramadan kita, sholat tahajud kita, tarawih kita, tilawah kita, wirid kita, sedekah kita, semua amal soleh itu kita tujukan, kan sarana ibadah itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sedikit merubah mindset kita. Kalau kita beribadah, jangan sekali-kali mengingatkan supaya gugur kewajiban kita sebagai seorang mukmin atau muslim. Tapi niatkan semua ibadah kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan baginya seluruh agama. Selain orang Jawa itu wis pasrah bongkoan, tidak usah peduli pahalanya berapa. Jangan perhatikan ini dosanya kecil atau besar. Kalau kalangan tinggalkan semuanya. Jangan pedulikan pahalanya berapa. Kok sunnah
kan sunnah saja. Mau sunnah mau wajib kerjakan semuanya semampu kita. Sampai kita sampai sudah nggak mampu monggo jangan dikerjakan. Selama masih ada kekuatan kerjakan. Seperti itu. Kenapa? Karena niat kita lillahi ta'ala. Kita tidak melihat angka-angka pahala itu. Ini salah kita masuk salah satu poinnya orang tasawuf ini. Siapa yang tokoh tasawuf terkenal di dunia ini? Seorang wanita bernama Robi'ah al-Adawiyah. Beliau itu suatu hari pernah membawa obor di tangan kanannya dan satu ember di tangan kirinya keliling kota. Kemudian hendak keluar kota. Ditanya sama orang yang berpapasan dengan beliau, "Wahai Robi'ah, mau kemana?" "Saya mau membakar surga. Saya mau membakar surga. Saya juga mau memadamkan api neraka, supaya manusia beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surganya atau takut daripada nerakanya, biar menyembah karena Subhanahu wa ta'ala titik." Itu derajat tertinggi keikhlasan seorang manusia. Bukan sah mengharapkan surga, tidak usah takut akan api neraka, penting Gusti Allah titik. Itu tujuan kita. Nah, ketika kita salat Allahu Akbar titik Gusti Allah, sedekah bismillah titik Gusti Allah, tidak usah kemana. Ketika kita mencangkul di sawah, ketika kita bekerja di pasar, berdagang di kantor, dimanapun kita berada, ya, kita bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mudah-mudahan sarana saya mencari nafkah ini menjadi sarana ibadah untuk menggapai ridha Allah titik. Maka itu kalau kita melihat ibadah dari sisi apa? Tasawufnya seperti itu. Jangan melihat tingkatan ibadah itu. Kan cuma sholat duha, kan cuma zikir subhanallah. Jangan kira kalimatan khafifatan fil lisani habibatan ila rahman safilatan fil mizani subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Sampai saya sudah membaca subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Belum ada. Ya. Subhanallah, saya dulu di pondok itu diajari salahnya. Subhanallah ada qalbi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimati. Nah, itu rasanya mantap Pak Tes. Rasanya anteng malam-malam dini hari ya Allah, maksiat saya banyak, tapi ingin mengakui dosa kita kok kabur. Hanya bisa melafalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hanya bisa melantunkan astagfirullah. Mau doa ya Allah saya minta kok ya apa teman kula isi kok kayak dosa kok bolak-balik jalur mawon. Kita banyak maksiat, kita banyak dosa, tapi kendino jalur mawon itu jenengan kados seperti orang tua. Itu anak jenengan durhaka mawon. Le masalah salah pasudi Pak. Ayo lawan bapak alit pasudi. Ayo ning pasar lawan bapak mau. Sekolah sing aku ya gah bolos. Nek jenengan nonton niku, putra jenengan Pak Nduk Sangu jenengan paling mboten. Golek dhewe kono. Kita merintahkan sholat 5 waktu, dan masih kita masih mengadakan sholat bisa. Allah mengingatkan kita untuk baca Quran kadang ya kalau ini saja. Ya. Pintu kebaikan banyak tidak? Banyak. Ya. Pintu kebaikan itu banyak sekali. Allah buka selebar-lebarnya, Allah buka seluas-luasnya.
Bahkan ketika kita melihat batu di jalan menginginkan kami itu kebaikan, tapi saja yang batu yang ludik itu menjadi penghalang antara kita dan neraka. Bisa jadi. Ya. Nabi bersabda apa? Ku anfusakum walau bisik kita berarti apa saudara? Kita dinasa. Kita kenal walau bisik kita berarti. Lindungilah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan bijinya kurma. Bijinya dengan tidak makan kurmanya, tetangga dengan tak ada kurma. Namun ini umur pulau tetap di ini mengkembang dengan umur bijinya itu mengganjal apa? Diterima apa? Itu bisa menjadi penghalang kita dari neraka. Gitu. Ini mizan kebutuhan kita itu lebih berat, kebaikannya itu di atas. Jomplang, wes malaikat mensalah ngomongin yang rokok, tiba-tiba ada indol-indol cendil, Pak. Ketika kita mau jembatan neraka, dilewat cendil, tung mental. Ya. Kenapa kalau tiba-tiba datang ini? Dulu bahaya Allah, saya disedekahkan oleh orang ini yang menjadi pengganjal perut orang yang lapar. Satu butir cendil, jangan tahu cendil, tahu. Betul berarti? Tahu kan cendil? Nama pasar toh? Itu di pasar tuh ada yang jual cendil, yang kelopon tapi nggak ada isinya, kelopon padat. Nah itu namanya cendil. Rasanya semua bisa jadi itu yang menjadi penghalang antara kita dan neraka. Bisa jadi itu yang menjadi penyambung antara kita dan surga. Bisa jadi hari kita berkata Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, itu yang menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita. Sama seperti pemilihan kepala desa, pemilihan pilkada, pilpres itu, ketika dua pasangan sama-sama banyak suaranya, pasangan satu Pak Kades dan Pak nggak ada Pak Kades ya? Calon Kades sama A1 sama 2, dua-duanya dapat suara 2.200, tinggal satu kertas. Menentukan anggota, menentukan. Ketika amal kebaikan kita berdua sama, tiba-tiba datang cendil idol tadi menentukan nasib kita, sehingga kebaikan kita timbangannya lebih berat masuk mana? Surga. Kita tidak tahu semuanya itu. Maka kami menasihati diri kami sendiri dan kepada antum semuanya, mari jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu sangat kecil. Bisa jadi kecil di mata kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang lain bisa sedekah 100.000, 500.000 ketika bencana Galadu Sumatera Utara itu ada yang memberikan ini itu. Kita hanya kelutik di kardus peduli Sumatera hanya Rp1.000. Jangan sekali menyembelihkan. Bahkan Nabi pun menyuruh istrinya yang tercinta siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu masak masakan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Dumno ning tanggamu wahai kekasihku. Siapa? Aisyah. Gitu. Masak rawon, masak soto, perbanyak pak kuahnya, sak gentong, sak kuali. Bagikan kuahnya kepada tetangga. Menurut saya udah bikin bagi mungkin sak kuku, sak cincang, bagiannya berduduk. Silahkan. Jangan meremehkan kuah soto. Bisa jadi itu yang menjadi penyejuk kita pada maksal lah. Yo panas-panas di soto, kan gitu lah. Tidak tahu. La tahkiranna minal ma'rufi sayan walau antal fa'akhroka biwajhin qardin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, surahnya apapun, meskipun hanya bertemu berpapasan dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, model merenges ngesem mengelah nggak mau itu loh Pak, itu jangan diremehkan. Nanti kok tinggal kok melangur
Ya, saya sedekah itu bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim itu ketemu sesama saudara seiman, gitu. Monggo pantun minimal itu melenges, gitu lah. Bukan melenges yang dipaksa-paksakan. Monggo, assalamualaikum, gitu. Ini kalau naik mobil tim ambil naiknya itu sudah kelihatan karena kaca itu dilapisi oleh stopper 80% dan tetap apa kemudian itu apa. Sementing apa? Memberikan isyarat, menyapa. Bisa jadi kita tidak menyapa teman kita, saudara kita sampai rumah cerita sama istrinya, Bu, iya Pak, jangan ini anak apa tuh kalau Pak Tomo kali mohon maaf kalau ada kesamaan nama gitu. Dan apa tuh? Pak, aku kan papasan karo kok tak tekoni monggo Pak meneng wae. Untuk buatan nimpali, tidak menimpali apa namanya sapaan saya loh. Alah paling di apa ya kalau itu paling pas nolo itu. Nggih, paling ngoten. Atau mungkin sedang lehernya sakit, tengengen. Pak, yo. Terus sakitmu. Itu seperti itu ibu-ibu yang di atas gitu. Jangan menjadi kompor. Masuk kok Pak? Salahmu apa? Gue ngomong apa pertama? Utang malah kayak ini. Jangan menjadi kompor. Seperti istri saya Prabu lah menjadi kompor. Pengayalan suaminya akhirnya istrinya menjadi apa? Membawa kayu bakar yang menambahi kayu bakarnya Abu Lahab di neraka. Itu seperti itu menjadi perda. Jangan malah apa? Di kompor itu jangan terlalu mudah suud seperti itu. Jangan mudah-mudah berburuk sangka. Kalau ada perbuatan saudara kita seiman kok di luar kebiasaannya, berilah dia 70 alasan. Habis sholat assalamualaikum kencing. Wong kok ora mandek nunggu delet itu subhanallah gitu kata. Belas kencing. Jangan seperti itu. Berikan dia 70 alasan. Bisa jadi kebelet, gitu lagi. Bisa jadi apa namanya? Sedang tadi masak air lupa matikan kompor. Lebih banyak mana berdos. Seperti itu. Atau mungkin sedang apa namanya tadi itu sedang memberikan apa namanya makan pakan sapi atau ternaknya kok pas iling sami Allah liman hamidah kok tadi tak sampai piye ini kalau sebelum sholat tidak iling pas sholat iling gitu makanya kalau apa namanya wa idan nasita fastaghfirullah apa ini Wadkulillah idza nasita Wadkulillah idza nasita. Sebutlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Ngapa maksudnya menyebut Allah? Sholat ke Allah lapar iling kabeh. Sak utang-utangin kira sak SPP anake sak apa segala macam itu sampai kunci mobil motor iling semua. Seperti itu. Bahkan ketika sholat pun tidak luput dari ujian. Itulah kita manusia. Siapa yang beruntung? Maka yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang menggapai cintanya Allah. Dengan apa? Allah sudah banyak sekali menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat, bukan sekali tobat tapi berkali-kali tobatnya, dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jauhilah perkara-perkara yang akan menjauhkan diri kita dari cintanya Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya, kepada orang, kepada subhanahu, kepada siapapun itu, bahkan kepada makhluknya. Saking Allah benci zalim,
Allah menyuruh kita melalui lisan nabinya untuk mengajarkan kisah ketika menyembelih. Jangan didolimi Pak, lewat itu. Pertajam pisaumu, sembelih dengan waktu yang paling cepat. Kalau sekali terbesar, sekali geleran, bisa. Kalau saya belum bisa, nah, malah saya yang tergeret tangannya. Iya. Sampai anak Allah yang bernama Iwan itu Allah tidak mencintai kezaliman, ya. Allah tidak mencintai kekafiran, Allah tidak mencintai kemusyrikan dan semua perbuatan maksiat. Maka jangan sekali-kali membuka tirai-tirai maksiat, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Naudzubillah. Karena waktu kita terbatas, waktu kita tidak banyak, mari kita istiqomah hadirin Allah. Tidak perlu jangan terlalu semangat sholat malam sampai 100 rakaat besoknya teler, tidak. Apa-apa kalau berlebihan itu tidak baik, ya. Inilah air sungai kalau berlebihan di banjir, nyelek nopo-nopo. Hujan kalau banyak juga tidak baik untuk sapi lagi. Nggih. Dengan anda bergambar hujan bendino selama 2 minggu. Bukan panjang. Bermanfaat bagi gambang dengan. Mohon apa-apa kalau berlebihan tidak baik. Tapi ya jangan terlalu sedikit. Masa ya bendino ngaji ini ngomong sama ayah. Kapan lagi? Kan gitu kan. Maksud saya itu untuk suatu kata setelah mati, jadi kalau bosok asal pulau itu, kemudian kita mau sekedar cuma sebentar kita di dunia. Kalau kita tidak memperbanyak, tidak mengambil porsi kita untuk beribadah, lalu kita dengan apa kita nanti membawa bekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diinginkan dan diangan-angan oleh para penghuni kubur sekarang ini. Itu saat itu hanya berangan seandainya dulu sholatku lebih panjang, seandainya dulu sedekahku lebih banyak, seandainya dulu bacaan Al-Qur'anku juga lebih panjang, seandainya itu amal soleh. Yang paling dimaui apa Pak? Sedekah. Apa ayatnya itu? Lakukan, la atas sadaqana wala kurang nasol itu ayatnya apa? Kalau berulang akhirnya ila ajalin pada fasa dapat wa aku minas solihin gitu kan. Ya Allah, seandainya engkau memanjangkan umurku lebih panjang lagi, kan, maka aku pasti akan menjadi orang yang banyak sedekah dan beramal soleh. Kenapa Pak disebut sedekah disebut Pak dikhususkan? Karena memang manusia itu ya, yang paling dicintai itu apa? Harta. Tidak ada yang lain. Ya, makanya kalau sholat tarawih itu bisa Pak istiqomah sebulan penuh. Sholat tahajud mungkin bisa istiqomah tiap hari, tapi tidak sedekah. Kalah harta dan listrik. Kalah dengan kebutuhan hidup. Duit itu kayak 100.000. Listriknya 50.000. Besok bayar staditor anakku kalau 20.000, siswa 20.000, bujuku mau makan yang rokok. Besok biasa sekali, nggak bisa duit. Minta lagi, seperti itu. Kenapa disebut saudara di situ? Karena memang hal yang paling dicintai oleh manusia adalah hartanya. Nek boten bersahabat akhirnya sudah sangat paham akan hal ini. Banyak manusia itu merelakan keluarganya menang bondo ditimbang dulure. Kita lagi lebih berat harta apa? Persaudaraan, kekeluargaan, kekerabatan. Apa mengira? Bondo nopo keluarga? Bondo saya suka bermuatan. Iya. Keluarga kita bisa bermanfaat untuk kita apa? Nggak ada. Paling sedikit. Kalau harta, iya seperti itu. Makanya yang disebutkan apa? Keluarga yang paling dekat itu hanyalah anak-anak.
diterangkan di dalam ayatnya dan di dalam yang Allah yang Rasulullah sabdakan itu adalah kewajiban menafkahi kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Apa ayatnya itu? Kalau tak boleh mau dulu. Mau tahu buka? Ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan wa in yabluguna indaka barahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah seorang daripada keduanya atau dua-duanya telah renta, telah masuk usia senja, jangan kamu sakiti hati keduanya meskipun dengan perkataan apa? Alah, jangan. Memang Pak orang tua itu ngambilnya hati, ngeselnya orang tua itu saya coba saya kaku, saya coba saya angel. Minta pergi. Mas sabar, jenengan dulu waktu kecil juga seperti itu. Mau permen, gundari, ini kerupuk oleh, pokoknya gundari. Nangis kan Pak? Jenengan nangis apa dia? Terus ini kan Pak? Jenengan lewat kali itu jenengan, kali bapak jenengan. Terus ini Pak? Terus ini Pak? Oke, seperti itu. Padahal jenengan sudah dewasa, sudah berubah, tapi rewelnya jenengan, susahnya jenengan kepada orang tua jenengan masih gini. Kadang masih ada rasa penyesalan di hati kita. Kok biar kok orang berbakti ngomong tua. Bapak saya itu ikut orang ini, ibu kita kadang hanya banyak salah. Tidak ada ayat yang mengatakan berbaktilah kepada anak bukan nonton Pak. Sabda Nabi yang nafkahilah anak-anakmu, istri-istrimu tidak ada. Adanya apa? Innama amwalukum waladukum fitnatul lakum. Sesungguhnya anak-anak istrimu itu fitnah bagi kalian. Bahkan dalam ayat itu mengatakan apa? Musuh kalian. Kenapa? Harusnya bisa sedekah, tapi kalah dengan sama anak dengan istri. Harusnya kita bisa sholat tahajud kalah sama anak, kalah dengan ngambeknya istri. Kadang kita memiliki harta bulan ini, alhamdulillah panen raya Pak untuk 40 juta. Bu, aku tak sedekah nih masih 40 juta masjid. Oh, oke. Satu baik. Dengan beli pundi, tetap nyayal 20 juta nomor satu. Kok dulu? Satu. Gitu. Kadang menjadi dosa kita habis istri itu, gitu. Nah kalau gitu kayaknya cah santai ya Bu, mau coba pakai api, halus, mana ada jebak titik gitu. Nah suatu amo, paling berapa pakai api guna saya, gitu. Kita kok kupluk atau abang-abang gitu, tak tuanya juga tak kena santai sih ngawali, orang rasa, lalu ngomong juga punya. Kadang seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Nah, maka mari kita bermuhasabah diri, kita luruskan niat kita menyambut bulan suci ini, ya, niatkan dan jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Jangan sekali lagi melihat nilai ibadah itu dari banyaknya atau besar kecilnya pahala. Apapun itu, jika itu perbuatan amal soleh, perbuatan baik, ibadah, lakukan. Capek di betul ngopo-ngopo dengan yang maksud di kiat kok capek-capekan dari pagi sampai sore masuk ibadah capek-capekan sambat ya. Nabi ayat itu sampai malu Pak. Masa saya sekian puluh tahun Allah berikan nikmat kepada saya anak yang banyak, ada yang menimpa istri yang salehah, baru diberikan penyakit 7 tahun selama 7 tahun ini, kemudian anak-anak meninggal, istri meninggal, saya harta habis, kok pulau sambat, pulau izin. Itu jawabannya Nabi Ayub. Makanya ketika berdoa apa? Tidak meminta kesembuhan, hanya mengadu tentang keadaan beliau. Rabbi anni masaniya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sedang ditimpa oleh kesulitan penyakit itu, sedangkan Engkau yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Boten
nyuwun kesembuhan, boten sambat, tidak mengeluh, hanya mengadukan kondisinya. Ya Allah, aku sedang diserang oleh kesulitan penyakit ini, sedangkan Engkau yang Maha Penyayang, Maha Pemurah. Seperti itu. Untuk sampai kepada kalimat Rabbi anni masaniyad dulu itu butuh latihan yang sangat panjang. Untuk melatih ya, untuk melatih hati kita, apakah betul selama ini kita beramal di dunia ini betul-betul lillahi ta'ala, titik, tidak ada yang berbeda surga atau neraka, betul-betul karena Allah. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina ibtida'a wajhillah, yang mengharapkan wajahnya Allah SWT. Mudah-mudahan itu yang menjadi tujuan utama kita dan yang menjadi penutup akhir hayat kita. Allahumma amin. Kita harapkan kita semua meninggal dunia dalam keadaan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada interupsi sebentar, pemberitahuan, saya mohon maaf mengganggu. Ini ada titipan dari Divisi Dakwah Mahat Ali Dalwah Yain, nomor WA saya. Ini sehubungan dengan menyambut bulan suci Ramadan, maka Divisi Dakwah Mahat Dalwah Yain akan mengadakan kegiatan anak-anak TPA yang diberikan judul Berkisah Islami, yang diadakan pada hari Ahad tanggal 8 Februari 2026. Waktunya jam 4 sore sampai selesai. Tempatnya di masjid ini. Pemateri adalah Kak Usman, anggota Perseduruan Pendongeng Soraya. Ya, himbauannya diusahakan, ini sama walinya Kak? Tidak, anak-anak saja Pak ya. Bapak-bapak tidak usah, karena dongeng Pak ya. Dongeng Islami, kisah Islami, bukan dongeng tapi kisah Islami. Silahkan silahkan diantarkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk ke masjid ini, siapapun itu. Ini undangannya untuk se-Jawa Timur Raya. Ya, ini tidak ada pertanyaan. Pokoknya se-Jawa Timur Raya. Magetan boleh, mana namanya Banyuwangi boleh. Nah gitu. Silakan datang. Sekali lagi tanggalnya harinya Ahad 8 Februari, waktunya setengah 4 sore sampai selesai. Nih, silahkan persiapkan uang saku sebanyak-banyaknya. Karena nanti akan ada banyak mungkin yang penjual yang datang ataupun untuk sekedar bersedekah. Monggo. Ya, informasi lebih lanjut nanti silahkan untuk menghubungi bagian dakwah langsung, yang ibu-ibu silakan ke bagian dakwah putri, yang bapak silakan ke bagian dakwah laki-laki tadi ya. Yang putri juga ke bagian dakwah putra. Oh begitu. Kepanitiaan putra semua. Oh berarti mohon maaf ibu-ibu, bagi yang ingin hadir silakan konfirmasi langsung ke bagian dakwah putra. Semuanya dihandle oleh bagian dakwah putra. Begitu? Sudah ada lagi? Tidak? Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi penerus estafet kita memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Nanti kami mohon maaf, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.